Halo teman-teman geospasial, apa kabar kalian semuanya? Pada series ini atau pada playlist ini, kita ada membahas di video sebelumnya tentang bagaimana instalasi GeoServer dan cara akses GeoServer secara langsung tanpa mengetikkan port 8080. Kita juga sudah bahas tentang struktur data pada GeoServer, HTTP services, dan demonstrasi WMS, WFS, dan WCS dengan klien QGIS. Tentunya ada beberapa menu juga yang sudah kita bahas, yaitu di kelompok data dan di kelompok services. Dan sekarang kita lompat di bagian bawah di kelompok menu-menu dari security. Pertama kita lihat di bagian settings. Di sini kita ada konfigurasi security settings yang secara active role ini masih default, tidak bisa dirubah lagi. Dan untuk enkripsinya di sini ada plain text, weak PBE, dan strong PBE. PBE ini adalah password based encryption, di mana untuk weak PBE dia menggunakan data encryption standard sebagai algoritma untuk enkripsinya atau DES. Dan yang strong PBE ini menggunakan metode enkripsi Advanced Encryption Standard atau AES. Ini saya kurang tahu ya informasinya, apakah dia menggunakan 256 bit. Oh ya, dia menggunakan 256 bit encryption. Dan ini kita biarkan default seperti ini saja. Namun jika teman-teman ingin bertanya, manakah enkripsi yang baik untuk dipilih, itu kembali lagi ke tingkat kepentingan data tersebut. Apabila banyak layer-layer spasial yang harus dilindungi secara strong atau secara kuat karena memiliki nilai kerahasiaan atau berharga sekali, baiknya bisa menggunakan strong PBE. Dan apabila banyak yang mengakses server ini, juga harus diperhitungkan cost untuk processing di servernya jika menggunakan strong PBE. Dan untuk development boleh juga menggunakan plain text asal tidak di-share keluar ya, jadi untuk development saja. Tapi ini kita gunakan weak PBE, saya biarkan default seperti ini. Selanjutnya ada authentication, di mana pada menu ini kita lebih mengotak-atik mengenai manajemen opsi dari autentikasi, termasuk di dalamnya ada provider autentikasi dan rangkaian autentikasi. Kita bahas dari atas dulu ya. Misalkan di logout settings, ini adalah redirect URL atau aliasnya. Jadi di sini domain kita ini adalah devgeoserver.net/geoserver/web. Dan kalau kita logout dari sistem GeoServer ini akan dilempar kemana gitu. Dan ini biarkan aja default. SSL settingnya juga biarkan default saja. Lalu di GeoServer juga memiliki fitur untuk mencegah aksi brute force atau mencoba-coba untuk masukin username password supaya bisa login. Dan jika ada kegagalan, secara default dia akan diacak untuk melakukan delay ke autentikasi berikutnya, minimal 1 detik, maksimal 5 detik. Sepertinya ini acak ya, tapi dikecualikan untuk localhost atau 127.0.0 dan .1. Dan maksimum number of thread yang terblokir karena ada delay atau karena failed login itu adalah 100, dan ini biarkan saja seperti ini, tidak usah diutak-atik juga sudah cukup. Selanjutnya ada authentication filters, di mana pada bagian ini menyediakan metode atau mekanisme untuk autentikasi. Nah, untuk memahaminya kita bisa lihat di bawah ini ada beberapa kategori. Misalkan autentikasinya itu anonymous, artinya ya tidak perlu login atau tidak perlu diidentifikasi ya, semua orang bisa melihat. Dan anonymous ini biasanya untuk akses ke menu devgeonet atau ini ya devgeoserver.net/geoserver/web, tapi tanpa login itu masih bisa diakses. Dan itu dikasih grup autentikasinya anonymous. Lalu ada basic HTTP authentication. Jadi kita memasukkan username password, ada form dan remember me. Nah, untuk melihat apa saja yang bisa disediakan, kita klik add new. Kita bisa membuat create dan configure filter autentikasi. Misalkan menggunakan yang lainnya lagi ya, HTTP header, authentication X509, dan seterusnya. Namun saya tidak akan membahas lebih detail, kita cukup menggunakan yang ada saja yang sudah disediakan.
Tapi mungkin teman-teman bertanya, kenapa ada anonymous ini? Ya, secara default GeoServer bisa terdapat akses secara anonymous untuk melihat web administration ini. Sebagai contoh ini kalau saya logout, nah ini aksesnya anonymous. Link yang di sini bisa diklik dan kita bisa mendapatkan linknya ya. Nah ini orang bisa masuk ke halaman administrasi ini tanpa memasukkan username dan password. Nah, kalau kita menghilangkan anonymous yang tadi, ketika orang mengakses halaman ini akan muncul error 401 atau HTTP page-nya itu error ya. Namun kita tidak akan menggunakan itu, jadi tetap kita biarkan seperti ini. Selanjutnya untuk chain filter, ini merupakan mekanisme autentikasi sesuai urutan dari atas ke bawah. Yang ketemu pertama akan diproses. Coba kita klik yang web. Nah, namanya web dan apa-apa saja yang akan dilihat ya. Di sini adalah alias /web /bintang-bintang wildcard-nya, koma ada /gwc /res/web dan seterusnya. Dan konfigurasinya seperti ini. Ini biarkan default saja. Saya juga nggak terlalu paham. Namun dari sini kita bisa melihat yang pertama dicek adalah web. Apakah ada session HTTP aktif? Kalau nggak ada, coba cek lagi di bawahnya dan seterusnya sampai pada default. Nah, di sini juga disediakan filter chain testing. Coba kita masukkan. Kalau ngelihat petunjuknya, kita hanya memasukkan path yang terakhir setelah nama domain, GeoServer, dan /nya ini. Jadi sini /wms ya. Coba kita masukkan /web saja ini. /web kita masukkan di sini. Kita klik. Nah, responsible chain-nya adalah web. Jadi ini yang dipakai. Kalau misalkan kita menggunakan res seperti ini. Nah, responsible chain-nya adalah res yang di sini. Kalau tidak dari atas sampai bawah tidak ada yang ketemu, dia pakai default yang /bintang-bintang ini atau wildcard-nya. Selanjutnya di bagian bawah ini ada authentication providers, di mana ini merupakan provider yang menyediakan mekanisme autentikasi. Secara default dia menggunakan basic username dan password autentikasi. Kalau kita klik add new, ada mekanisme lain lagi selain username dan password, yaitu menggunakan database connection dan juga LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol Server. Kalau misalkan menggunakan database, apa yang muncul? Misalkan ini menggunakan database yang lainnya lagi ya. Kalau ini kan username password, dia akan disimpan ya, providernya disimpan di server ini. Kalau authentication via database connection, dia akan ngecek ke data di database yang lainnya tersebut. Jadi kita harus menyediakan link ke database-nya dan akses ke tabel di database-nya itu. Ini kalau ada kesalahan mohon koreksinya ya, karena saya juga belum menggunakan atau belum pernah menggunakan authentication providers ini. Secara umum saya menggunakan default yang disediakan oleh GeoServer. Nanti kita akan cobalah suatu saat menggunakan authentication provider dari database yang lain, khususnya PostgreSQL. Sekarang mari kita bahas menu berikutnya, yaitu password. Di mana di sini ada settingan password, ada password master, dan juga ada password policies. Nah, password master ini adalah pusat dari security GeoServer yang bertujuan untuk dua hal, yaitu password dari root account-nya dan juga untuk memproteksi encryption case-nya. Jadi kita biarkan saja seperti ini. Kalau teman-teman ada komentar untuk bagian ini, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya ada password policies. Ini secara umum kalau kita lihat ya di sini, misalkan kalau orang membuat basic passwordnya ini harus ada angkanya, harus tersedia huruf besar, huruf kecil. Password minimalnya 6 karakter misalkan. Jadi kalau policy ini tidak diikuti, dia nggak bisa menyimpan passwordnya. Dan juga di master password juga sama seperti ini. Lalu kita bahas lagi di users, groups, dan roles ini. Tampilannya seperti ini. Untuk services, tabnya di sini ada users dan group.
dan juga roles. Untuk services ini kita tidak bahas, biarkan seperti ini saja. Namun kalau ingin dilihat isinya seperti ini teman-teman, secara default services ini XML usernya menggunakan digest password policy-nya default. Kita bisa merubah ya menjadi master, sama seperti yang dikonfigurasi di sini. Jadi kalau default tadi di siapa, kalau master tadi kalau nggak salah minimal 8 karakter passwordnya. Lalu ada role services. Di sini administration role-nya, grupnya adalah admin. Administration grupnya grup admin, dan konfigurasinya seperti ini saja atau settingannya seperti itu. Roles-nya di sini berisikan seperti ini. Kita cancel. Lalu untuk users, ini saya sudah mencoba membuat satu user, ini coba saya hapus misalkan. Nanti kita buat lagi. Nah, di sini nantinya akan ada users dan juga group serta roles-nya itu apa saja. Misalnya saya membuat role baru, kalau ini admin dan grup admin, misalkan layer-layer nanti akan diizinkan untuk diutak-atik jika user yang melihat layer spasial tersebut berada pada role admin atau memiliki privilege seperti admin atau pada grup admin. Nah, kita coba lihat lagi ya di bagian stores. Kita gunakan yang tutorial GeoServer ini. Misalnya ini adalah sebentar, file yang Bandung. Iya betul, ini tutorial GeoServer. Oh iya betul. Sorry. Tutorial GeoServer di sini. Ini Bandung yang di atas. Ini embed tiles. Yang sini map tiles Jakarta. Kita coba gunakan peta tematik seperti biasa. Nah, misalkan di layer spasial yang tutorial jalan di Bandung ini, peta tematik store-nya yang ini hanya bisa diedit oleh user atau grup user Bandung misalkan. Jadi bayangkan teman-teman memiliki pengelolaan peta, misalnya satu provinsi di Jawa Barat. Untuk Bandung itu ada adminnya 2 orang, nanti untuk Cianjur ada 2 orang lagi gitu. Atau dari daerah lain juga ada 2 orang, dan juga ada admin provinsi misalkan. Itu nanti bisa dipecah-pecah berdasarkan grupnya. Dan di tiap grup-grup itu bisa diberikan roles tertentu. Contoh di sini saya menggunakan menu add new user. Saya tambahkan nama usernya misalkan Irsyad. Ada passwordnya saya isi 12345 karena policy-nya tidak saya rubah-rubah ya tadi. Dan di sini grupnya belum ada. Roles-nya kita ambil dari admin juga boleh, atau bikin role yang baru juga boleh. Sementara kita tidak diisi di sini, kita save dulu. Nah, ini username sudah ada. Kalau mau saya masukkan ke grup lagi juga nggak apa-apa. Saya buat grup baru, misalkan grup Bandung, misalkan, atau admin Bandung. Ini biar bagus, kita huruf kapital semua, biar seragam. Lalu kita save saja. Nah, nanti ada grup name admin Bandung. Role-nya di sini kalau kita lihat hanya seperti ini saja penamaannya. Kita bikin new role, misalkan tadi admin Bandung. Pair-nya tidak ada, jadi ini adalah role yang benar-benar baru, admin. Dan user yang sudah dibuat tadi bisa juga diedit. Nah, jadi seperti ini sengaja tadi saya buat untuk menunjukkan fitur editing seperti ini. User properties-nya grupnya admin Bandung. Nanti mungkin ada user yang lain, dia ikut grup admin Purwakarta misalkan, dan seterusnya. Lalu roles diambil dari role service yang mana? Saya ambil dari grup Bandung, dan juga yang lainnya kita biarkan seperti apa adanya. Kita save. Jadi user Irsyad ini seperti ini teman-teman. Terus kita sudah begitu saja sebetulnya. Kita pindah ke bagian data. Nah, di data security ini kita mengelola keamanan data, apakah edit
add, remove access rules-nya. Misalkan ini bintang.bintang.r ini artinya read, kalau w ini artinya write. Nah, di sini sudah ada rules-nya, yaitu group admin, role authenticated, dan seterusnya pada file-file tertentu. Kita coba buat rule baru, kita pilih workspace-nya tutorial GeoServer. Sampai sini teman-teman paham ya maksudnya, jadi workspace-nya kita pilih yang sudah kita buat di tutorial di video sebelumnya. Nah, layernya mau yang mana? Mau semuanya yang ada dalam workspace tutorial GeoServer, atau file khusus saja, atau layer khusus saja? Misalkan di sini tutorial JIS Jalan Bandung. Nah, aksesnya apa? Hanya read saja, atau write, atau mengadministrasinya? Coba kita write, tapi kita hanya berikan pada grup admin Bandung. Sampai sini paham ya teman-teman? Kalau ada yang bingung bisa tulis di kolom komentar, atau kalau saya keliru teman-teman juga bisa koreksi di kolom komentar. Nah, di sini sudah muncul teman-teman, tutorial geoserver.tutorialjis_jalan Bandung punya rule untuk write, dikasih ke roles grupnya admin Bandung. Rulesnya admin Bandung ini. Oke, begitu saja sebetulnya. Coba kita buka lagi yang data. Jadi nanti admin Bandung bisa jadi hanya mengakses ini saja untuk editing, tapi dia bisa juga memview file yang lain, hanya read saja. Tapi ketika ngedit, dia hanya punya kuasa untuk mengedit tutorial geoserver.tutorialjis_jalan Bandung ini. Oke. Selanjutnya di bagian services, ini ada service-service yang bisa dipilih untuk sama seperti yang sebelumnya, cuman ini level security-nya untuk manajemen service-nya, edit, add, dan remove access rules. Ini kalau WFS dengan metode apapun akan diberikan pada admin saat ini ya. Tapi bisa juga nanti untuk admin Bandung dia nggak dapat WFS tapi dapatnya WMS saja, bisa, dan seterusnya. Tapi kalau WMS kan memang secara default dia hanya menampilkan WFS ya, yang bisa diedit-edit atributnya yang sudah kita coba di video sebelumnya. Coba kita tambahkan lagi, ini kita delete misalkan. Nah, kita buat rule baru, service-nya adalah WFS. Metodenya kita kasih semuanya. Kalau teman-teman hanya memberikan, oh saya ngasih get fitur saja tapi metode lain tidak dikasih, juga bisa. Di sini kita pilih metodenya yang semuanya saja, wildcard bintang. Kita hanya kasih ke admin Bandung saja, roles-nya di admin Bandung. Oke. Tapi kalau saya mau kasih semuanya ya tinggal dicentang seperti ini, selesai. Tapi kalau satu grup saja atau beberapa grup bisa milih satu-satu. Saya kasih ke admin Bandung. Nah, nanti tampilannya seperti ini. WFS apapun hanya untuk admin Bandung. Nah, tapi untuk create store hanya grup admin, drop store query hanya grup admin dan admin. Atau kita ubah lagi juga bisa, tinggal diedit. Sebentar, ini dia sudah dibuat tidak bisa diedit ya, ini mohon maaf. Jadi harus bikin rule baru. Misalkan tadi WFS, saya pengen metodenya hanya create store query untuk admin Bandung, juga bisa. Oh iya, dia sudah ada karena ini bintang ya, wildcard. Kita remove misalkan. Kita bikin rule yang baru. Dia hanya punya 2 misalkan. Create store query untuk admin Bandung. Apa perlu di refresh? Coba. WFS, create store, admin Bandung, save. Sepertinya ada bug sini. Coba saya log out, saya login lagi.
Mohon maaf teman-teman, ini coba kita ulang. WFS, metodenya create store, admin Bandung. Oke. Oh, mungkin maksudnya sudah ada yang punya ya. Coba ya, saya akses yang lain lagi. Oh, oke. Oke, paham saya. Ini mohon maaf, saya ada kekeliruan nih. Jadi memang tadi wfs.create store query sudah ada, rule path-nya sudah ada. Jadi kita hanya mengedit ini saja, nggak perlu bikin baru, tapi mengedit admin Bandung misalkan bisa nambah di sini. Nah, kira-kira seperti itu, makanya muncul. Jadi bukan bugs ya, memang saya yang keliru tadi. Dan begitu pula untuk metode-metode yang lainnya. Misalkan seperti ini, kita taruhlah admin Bandung. Nah, seperti ini. Nah, nanti punya kemampuan untuk get fitur di roles admin Bandung, grup admin, dan admin. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kalau ada kebingungan, teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila saya ada kekeliruan, teman-teman mohon bantuannya mengkoreksi apa yang saya sampaikan, agar apa yang saya sampaikan ini tidak menyesatkan rekan-rekan yang lainnya yang menonton video ini. Nah, sampai di sini sebetulnya secara umum untuk administrasi GeoServer secara sederhana, yang perlu kita pahami memang cukup data, services ini, dan juga security-nya. Yang lainnya ini levelnya menengah atas atau advance juga ya, middle, intermediate, hingga advance. Dan secara sederhana, sampai seperti ini dulu, kita sudah bisa mengadministrasi GeoServer. Tentunya ingat-ingat betul bagian data ini yang paling krusial dan services. Nanti kita akan coba untuk menghubungkan Open Layers dengan GeoServer ini dan akan saya letakkan di playlist Open Layers. Secara umum GeoServer seperti ini. Jika nanti akan ada video tutorial GeoServer, pastinya lebih banyak ke studi kasus ya. Kalau kejadian seperti ini atau keinginan seperti itu gitu, kita akan mengutak-atik GeoServernya di bagian mananya, lalu di Open Layers-nya sebagai web client-nya itu di mananya. Nah, kita sudah mencoba juga menggunakan QGIS Client. Nanti kita akan coba tambahkan beberapa tutorial menggunakan ArcGIS Desktop. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada kekeliruan, mohon komentar dan koreksinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.